Hi, I'm Sylvester, your English teacher. In this video, I'm going to teach you 10 intransitive phrasal verbs that you must know in order for you to be able to speak or sound like native speaker. Hai, saya Sylvester, guru bahasa Inggris kalian. Dalam video kali ini, saya akan mengajarkan kalian 10 intransitive phrasal verbs yang kalian harus tahu agar kalian bisa berbicara atau melakukan percakapan di dalam bahasa Inggris layaknya penutur asli bahasa Inggris. Oke, let's get started. Yang pertama yang kalian harus tahu, apa itu intransitive phrasal verbs? Intransitive phrasal verbs artinya tidak ada objek, ya. Jadi kata ini tidak ada objek, dia bisa berdiri sendiri. Oke? Tentunya ada lawannya. Lawannya pasti yang ada objek. Yang ada objek itu transitive. Contohnya, I open up a business. Business adalah objek. Atau saya kasih contoh yang lain, I'll call you back. You adalah objek. Oke, paham? Baik. Tetapi sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu phrasal verbs. Phrasal verbs, rumusnya verbs plus preposition. Ya, kata kerja tambah kata depan kalau bahasa Indonesianya, ya. Ya, preposition itu apa aja? In, at, on, below, under, in front of, ya, dan seterusnya. Oke? Kalian bisa belajar tentang preposition, ya, di buku-buku bahasa Inggris atau pada saat buku-buku bahasa Inggris pada saat kalian sekolah. Oke? Ya, jadi contohnya apa preposition itu? Saya kasih contoh sedikit, ya. Drop by, ya. Drop ini adalah verb, by itu preposition, ya. Atau break down. Break itu verb, down merupakan preposition. Oke? Oke. Kita mulai, ya. Yang pertama kata drop by. Can you drop by the post office? Can you drop by the post office? Apa artinya? Artinya, bisakah kita mampir sebentar di kantor pos atau turun sebentar di kantor pos? Ya, drop by itu lebih kepada kaitannya dengan kalau kita naik kendaraan atau menggunakan kendaraan seperti sepeda motor atau mobil. Jadi, kita turun sebentar. Jadi, can you drop by the post office? Bisa turun sebentar di kantor pos atau bisa mampir di kantor pos? Kalian mungkin bertanya, kan ada objeknya itu. Objeknya post office. Oke? Di dalam konteks kalimat ini, post office bukan merupakan objek. Ya. Kita cuma turun sebentar atau mampir sebentar di kantor pos. Jadi kita tidak datang ke kantor pos ini. Kita akan melanjutkan perjalanan ke tempat yang lain. Jadi post office di sini itu hanya sebuah lokasi. Ya, hanya lokasi aja. Jadi kita hanya mampir sebentar. Oke? Jadi itu artinya, ya. Lanjut, nomor 2. Die out. Die out. The population of Javanese tiger has been dying out for years. Repeat after me. The population of Javanese tiger has been dying out for years. Ya, populasi harimau Jawa, ya,
sudah punah bertahun-tahun lamanya. Ya, artinya harimau Jawa sudah punah bertahun-tahun lamanya. Ya, jadi dying out di sini dalam konteks kalimat ini punah, ya, musnah, ya, hilang, gitu ya. Tapi dying out di sini atau die out ini ya tergantung dari konteks kalimatnya. Saya kasih contoh yang lain, misalnya BlackBerry has been dying out for years. Kita tahu bahwa BlackBerry itu kan sangat terkenal dulu ya. Dan sekarang popularitasnya tuh sudah hilang, sudah nggak ada. Jadi kita bisa katakan BlackBerry has been dying out for years. Ya. Jadi BlackBerry sudah hilang ya di pasaran sekarang ini. Ya, selama bertahun-tahun. Oke? Kita lanjut. Nomor 3. Breakdown. Oke? Breakdown. Ya. Bukan break ya. Jadi ya, rata-rata saya lihat orang bacanya itu break ya, bukan break ya. Jadi break itu ya batu bata ya, BRICK, break ya. Breakdown. My computer broke down. Ya, komputer saya rusak, tidak bekerja, mati gitu ya. Jadi breakdown itu artinya mati atau rusak atau mogok kalau mobil. Jadi tapi kita bisa ya, kita bisa membuat contoh yang lain ya. Jadi breakdown itu lebih dalam konteks peralatan elektronik ya, atau mechanical thing atau mekanik ya, seperti mobil, motor ya, komputer, televisi dan lain-lain ya. Jadi lebih kepada yang sifatnya motorik atau mechanical ya, electric ya. Jadi kita bisa ambil contoh misalnya, my car broke down, my motorcycle broke down, my television broke down, dan lain-lain ya. Kalian bisa membuat kalimat sendiri. Oke, kita lanjut. Nomor 4, catch on. That new car is really catching on. That new car is really catching on. Artinya, mobil itu sangatlah menarik. Catching on, jadi semacam ya. Jadi kalau pada saat kita lihat mobil itu, mobilnya kok kelihatannya itu menarik mata kita untuk memandang, kelihatannya tuh menarik sekali gitu ya, bagus sekali gitu ya. Atau kita bisa kasih contoh yang lain, misalnya that beautiful girl is really catching on. Ya, cewek cantik itu terlihat sangat menarik. Atau bisa kita katakan that beautiful girl is very attractive. Itu ya. Jadi catching on itu, catch itu menangkap ya. Seperti menarik mata kita untuk memandang atau melihat itu sesuatu yang menarik, indah gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi that new car is really catching on. Ya. Mobil itu sangat menarik. Oke? Lanjut. Nomor 5, end up. Where did you end up? Di mana kamu berakhir? Ya. Ini mengacu kepada ya tempat ya, atau pekerjaan ya. Contoh lain misalnya, where did you end up in your career? Where did you end up in your career? Jawabnya, I end up working for Pertamina. I end up working for Microsoft, atau apa aja gitu ya. Jadi kapan ya, atau di mana kamu ya mengakhiri karier kerja kamu gitu ya. Ya, saya mengakhiri kerja di Pertamina ya. Jadi
terakhir kita kerja itu di Pertamina itu atau di Microsoft itu, ya. I end up working for Pertamina. I end up working for Microsoft. Oke? Jadi tergantung konteks kalimatnya. Atau how did you end up here? Gimana kamu bisa kok ada di sini sekarang gitu loh? Kenapa bisa kok terdampar ada di sini sekarang? How did you end up here? Ya, gimana kamu bisa ada di sini gitu kok? Seperti itu ya. Itu ya. Oke. Kita lanjut. Nomor 6, go ahead. You go ahead. I will catch up with you later. You go ahead. I will catch up with you later. Ya. Pergi aja kamu, ya. Kamu pergi aja deh, ya, pergi aja. Nanti saya akan menyusul. Ya. Jadi mungkin kita sedang melakukan sesuatu pekerjaan yang di rumah, atau kita mungkin punya kepentingan yang harus kita selesaikan. Jadi kita biarkan saja dulu teman kita. You go ahead. I'll catch up with you later. Ya. Kamu pergi aja duluan ya. Saya akan menyusul kemudian ya. Nanti saya akan menyusul. Begitu ya. Oke? Itu arti go ahead. Oke? Lanjut. Nomor 7, grow up. Pasti kalian sudah banyak yang tahu ya, grow up itu kan artinya bertumbuh atau berkembang. Ya. Where did you grow up? Ya. Di mana kamu dibesarkan? Ya, di mana kamu dibesarkan? Ya, grow up. Ya. Intransitive phrasal verbs. Ya. Jadi berdiri sendiri. Dia tidak membutuhkan objek. Oke? Lanjut. Nomor 8, move in. When did you move in? When did you move in? Artinya, kapan kamu pindah? Ini berkaitan dengan kalau kita pindah rumah atau pindah kosan atau pindah apartemen. Ya, kalau di Amerika tuh rata-rata orang pindah apartemen ya. Karena saya cukup lama tinggal di sana. Dan biasa kita pindah-pindah apartemen, pindah kerja, pindah apartemen lagi. Seperti itu ya. Jadi lebih berkaitan kepada pindah rumah, pindah kos, atau pindah apartemen. Jadi misalnya ketika kita sudah pindah di tempat kosan yang baru atau rumah yang baru, ada tetangga tanya, ya, what did you move in? You're new here. Ya, kapan kamu pindah? Kamu orang baru di sini. Kita jawab, ya, I moved in last week. I moved in yesterday. I moved in last month. Ya, saya baru pindah ya kemarin. Yesterday. Saya baru pindah last week, minggu yang lalu. Saya baru pindah. I moved in last week. I moved in last month. Saya baru pindah bulan yang lalu. Oke? Itu ya. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nomor 9, set off. Set off. I set off at 7 o'clock. Ya, set off di sini lebih kepada ya mau berpergian ya. Jadi kita sudah sudah merencanakan bepergian, sudah menetapkan waktunya. Ya. Jadi I set off at 7 o'clock. Saya berangkat jam 7 pagi. Ya. Nah, ini bisa mengandung pengertian kemarin ya, sudah terjadi pada waktu yang lalu, atau mungkin terjadi pada besok hari atau besoknya atau kapan ya. Ya, karena set di sini itu tidak berubah, kata kerja tidak berubah ya. Kalau kita tahu kata kerja beraturan, tidak beraturan, irregular verbs atau regular verbs ya. Ini termasuk irregular verbs tapi dia tidak berubah. Jadi bentuk 2, 3 tetap set dan set. Kalau yang lain kan berubah. Contoh misalnya ya, go, went, gone. Ya, bentuk kedua went, bentuk ketiga gone. Ya. Ya. Ya, dan yang lainnya ya. Jadi itu ya. Jadi
I set off at 7 o'clock, ya bisa berarti saya berangkat jam 7 kemarin, ya, atau bulan yang lalu, atau bisa juga saya berangkat besoknya jam 7. Itu I set off at 7 o'clock. Jadi waktu yang sudah ditetapkan. Oke? Itu artinya. Lanjut nomor 10. Show up. When are you going to show up? Ya. Apa artinya? Kapan kamu datang? Ya. Show up kan artinya muncul, ya. Kapan kamu muncul? Tapi yang lebih tepat kalau ini kan jadi ya kurang enak ya dengarnya, kapan kamu muncul gitu ya. Kapan kamu datang, ya. Jadi show up ini lebih kepada idiom, ya. Ya itu apa namanya? Orang kalau di Amerika biasa kita, when did you show? When are you going to show up tomorrow? Ya. Atau bisa kita dengan apa namanya kalimat yang lain, ya. Everybody's here. I've been waiting for her for so long. I've been waiting for her for so long. Everybody's here, but she never show up. Ya, semua orang udah di sini. Saya sudah menunggu dia sudah sangat lama, tapi kok dia nggak pernah datang ya. But she never show up. I've been waiting here. I've been waiting for her so long. Ya, everybody's here, and she never show up. Gitu ya. Jadi seperti itu ya artinya datang. Ya, oke. Jadi inilah intransitive phrasal verbs, 10 intransitive phrasal verbs. Jadi phrasal verbs yang tidak membutuhkan atau tidak ada objeknya, ya. Kita ulangi lagi. Drop by, die out, break down, catch on, end up, go ahead, grow up, move in, set off, show up. Oke? Itulah ya 10 intransitive phrasal verb yang saya ajarkan pada kalian dalam video kali ini, ya. Kalian ingat, ya, belajar, ya, dan praktekkan dengan teman-teman kalian, ya. Ya, sehingga kalian bisa apa namanya menguasainya, dan ketika kalian bertemu, ya, atau menemukan kata-kata ini di dalam tulisan atau kalian menonton film, ya, kalian bisa memahami atau mengerti, atau pada saat kalian berbicara dengan penutur asli, mereka akan apa namanya merasakan, ya, seakan mereka berbicara dengan sesama penutur aslinya. Oke? That's all for now. Thank you. Bye-bye.